Johnny dan Noni adalah sepasang kekasih remaja yang saling menyayangi. Suatu ketika, Noni mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah, dan dia membutuhkan transfusi darah. Johnny yang saking sayangnya sama Noni mendonorkan darahnya. Kebetulan golongan darah mereka sama. 3 bulan setelah Noni sembuh, Johnny dan Noni terlibat perselisihan antara keduanya karena ego mereka yang sangat besar. Dasar kamu ya, memang cewek gak tahu diri. Gak kebalik, kamu yang gak tahu diri, gak mau ngalah banget sama cewek. Jadi sekarang mau kamu apa? Mendengar pacarnya berbicara seperti itu dan seolah ditantang, ego lelaki Johnny pun bertambah memuncak. Karena sikap kamu kayak gitu, balikin darah yang sudah saya donorkan ke kamu. Mendengar permintaan Johnny, Noni yang kebetulan sedang datang bulan dan tanpa basa-basi, langsung memelorotkan celana dalamnya dari balik rok, mengambil pembalut yang sedang dipakai dan melemparkannya ke arah Johnny sambil berkata, "Nih, ambil. Kalau kamu minta lagi, tenang aja, saya bakal cicil kok tiap bulan." Seorang cucu terheran melihat kakeknya yang sudah berusia 70 tahun sudah beberapa hari ini selalu terlihat menangis dan bersedih. Akhirnya dia pun menanyakan kepada si nenek, "Nek, kakek kenapa sih sudah beberapa hari ini terlihat bersedih sampai nangis lagi?" Kemudian si nenek pun menjawab, "Biarin aja cu, tar juga diem. Kalau kamu penasaran, kamu masuk aja ke kamar dan dengerin ratapannya. Kenapa kakekmu bisa bersedih?" Kemudian si cucu masuk ke kamar si kakek dengan pelan. Dia melihat si kakek sedang memandangi isi dalam kolornya dengan muka sedih sambil berkata, "Kita kan dilahirkannya bareng-bareng, tumbuh besar bersama, merasakan senang pun kita selalu bersama. Tapi kenapa kamu harus mati duluan sih? Oh burung kuntulku." Hu 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 hu. Pada suatu malam, seorang pria bernama Jono yang baru saja menemukan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang dan KTP serta sepucuk surat cinta menelpon ke salah satu stasiun radio FM di daerahnya. "Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan kirim-kirim salamnya ya, dan mau request lagu apa?" ujar si penyiar radio. Lalu Jono pun menjawab, "Halo, nama saya Jono mas. Sebelum request lagu, saya mau kasih info. Tadi siang, saya menemukan sebuah dompet beserta isinya atas nama Purnomo." "Oh ya, kalau gitu Mas Jono orang yang baik dan jujur sekali ya. Di zaman yang sekarang ini, masih ada ternyata orang seperti Mas Jono pemirsa. Mas Jono kasih info ini berniat mau mengembalikan dompet tersebut ke pemiliknya kan?" tanya si penyiar radio. Kemudian Jono pun menjawab, "Oh bukan mas, bukan seperti itu. Justru saya mau request lagu buat Mas Purnomo pemilik dompet ini. Judul lagunya yaitu Relakanlah." Suatu sore, Pak Bambang yang masih tinggal di kontrakan bersama istrinya baru pulang kerja. Dia pun segera masuk ke salah satu kontrakan 10 pintu tersebut dan langsung menemui istrinya. "Mah, Mama udah denger belum gosip tentang Mas Kirun, satpam penjaga kontrakan kita ini, Mah?" "Gosip yang mana, Pak?" tanya istrinya. Lalu Pak Bambang pun menjawab, "Gosipnya, Mas Kirun itu sudah meniduri semua wanita yang ngontrak di kontrakan 10 pintu ini, Mah, kecuali satu orang wanita." Mendengar itu, istrinya pun berkata, "Oh ya, yang bener, Pak. Kalau gitu, satu orang itu pasti si Wartiem, Pak. Mama yakin itu. Dia kan orangnya jelek, Pak. Udah gitu judes dan sombong lagi. Dan gak ada yang suka sama dia, termasuk Mas Kirun." "Hah? Kalau satu orang itu bener Wartiem, jadi Mama juga..." Di sebuah supermarket, seorang pria dewasa sedang celingukan karena tiba-tiba saja istrinya pergi entah kemana dan luput dari pandangannya. Kemudian dia pun mendekati salah satu wanita muda dan cantik. "Halo, permisi, maaf mengganggu. Mbaknya bisa bantu saya nggak ya?" ujar si pria tersebut. Kemudian wanita cantik itu pun menjawab, "Bantu apa ya mas? Saya kehilangan istri saya. Bisa temenin saya ngobrol sebentar gak? Gak lama kok, cuma 2-3 menitan lah." "Loh, kan harusnya si mas segera mencari istri mas yang hilang tadi.
Kenapa malah minta saya nemenin masnya ngobrol? Biarin dulu deh Mbak, nanti juga dia nyamperin sendiri. Masalahnya, tiap kali saya ngobrol dengan wanita cantik seperti Mbak, selalu saja tiba-tiba istri saya muncul entah dari mana. Suatu siang, seorang ibu yang sedang santai sambil menyulam di kursi goyang dan sambil mendampingi anaknya bermain dengan telaten menjawab celotehan dari anaknya. "Bu, ayah tuh hebat ya. Ayah sering memukul bola loh, Bu," ujar si anak. Kemudian si ibu menyambung, "Itu namanya bermain tenis, sayang." "Ayah juga suka dan pinter, Bu, nendang bolanya." "Kalau itu namanya sepak bola, Nak. Ayah juga pinter loh, Bu, migit-migit terus keluar suara kayak tang ting tung ting tang ting tung." "Oh, itu namanya piano, sayang. Ayah juga jago banget memukul sama menendang, Bu." "Itu namanya apa?" "Itu namanya bela diri, sayang." "Pantesan ayah jago bela diri. Ayah hebat. Kemarin, waktu ibu arisan dan pergi keluar kota, ayah dikeroyok loh, Bu, sama Tante Bella dan Tante Dora. Tapi ayah bisa menang, walau harus lepasin baju sama celananya." "Oh, itu namanya berseling." "Hah? Apa? Tadi kamu bilang apa, Nak?" Asep adalah seorang pria yang baru lulus SMA di salah satu sekolah di pelosok daerah. Dia berniat untuk melanjutkan kuliah. Dia pun meminta izin kepada orang tuanya. Dengan terpaksa, orang tuanya memberi izin kepada Asep untuk kuliah di Jakarta. Asep pun diberi bekal dengan sejumlah uang. Singkat cerita, Asep sudah mendaftar di salah satu fakultas dan tinggal di salah satu kos yang sederhana di Jakarta. Dan tak terasa, sudah 2 bulan Asep berada di Jakarta. Keuangannya mulai menipis, dan untuk bayar kos bulan berikutnya, Asep terpaksa menghubungi orang tuanya di kampung dengan meminjam HP temannya. Asep pun menelpon kepada tetangganya di kampung terlebih dahulu dan meminta izin untuk berbicara kepada emak dan bapaknya. "Halo Pak, Mak, apa kabarnya? Kalian sehat?" tanya Asep. Kemudian bapaknya pun menjawab, "Alhamdulillah Sep, Bapak sama Mak sehat. Kamu sendiri sehat kan? Gimana dengan kuliah kamu? Lancar kan?" "Alhamdulillah kalau Mak sama Bapak sehat. Di sini juga Asep sehat, Pak. Kuliah Asep juga lancar." "Syukurlah kalau kamu sehat." "Iya, Pak. Cuma keuangan Asep yang gak sehat. Asep sudah kehabisan uang. Asep nelpon karena minta dikirim uang buat bayar kos bulan depan ini, Pak. 3 hari lagi." Mendengar perkataan Asep, si bapaknya yang berpemikiran kuno dan gaptek pun menjawab, "Sep, dulu kan kamu bilangnya mau kuliah saja. Kok sekarang malah kuliah sama kos? Kalau kuliah ya kuliah aja. Kalau mau kos juga ya kos aja. Jangan dua-duanya dong, Asep."